menuju kupu-kupu. Dan pagi jingga pun berubah warnanya. Matahari merangkak naik ke petala tengah. Sorak-sorak bocah balita itu kini musnah. Suara hentakan sepatu kaki kini tak lagi bergema. Berganti kelengangan siang penuh pelupuh keringat basah. Ternyata secepat itu Tuhan merubah nafas alam keagungan alam karsanya. Sejuk pagi buta bergegas pergi meninggalkan. Ia lebih setia mengikuti siklus alam. Cara angin, langit, awan, pepohonan hingga sebutir debu bertasbih memuji Tuhannya tanpa malu-malu. Punya kuasa apa kami memaksa mereka untuk membuat hari-hari kami selalu sejuk dan tenang membeku, memanjakan hasrat tubuh yang tengah remuk untuk selalu bernyenyak, dan aku yang pernah menempuh jalan hidup bak ulat ibu kota. Mulai hari ini aku ingin menghilang bagai kepompong tuk bertapa. Lantas ingin ku mulai menyemai keindahan hidup yang baru layaknya kupu-kupu merekah. Keterbangan syahdu dengan bentuk indah nan baru, meski ia dulu adalah seekor ulat, makhluk menjijikan yang dianggap sebagai benalu. Selari daun tiba-tiba hinggap di atas ujung ubun-ubunku, seolah ia dikirim Tuhan agar mengingatkan, jika perjalanan hidup manusia di dunia hanyalah sebuah ujian dan puasa, ia, daun yang tak bertangkai, jatuh mendekapku membelai. Peterbangan tersapu deru angin menderu haru. Bagian amat penting dari tumbuhan itu kerap kali terbuang. Ia terlupakan, berseraikan, dan dibakar kala berkering. Sungguh asiknya dua manusia berbeda kelamin itu saling meraba jari jemari di antaranya. Kupandangi keduanya. Dikala jam sekolah seperti ini mereka memadu kasih tanpa sungkannya. Siapa juga aku mau memarahi mereka. Bahkan Menteri Pendidikan pun akan takut oleh laporan orang tuanya jika siswa-siswi itu ke kantor polisi melaporkan kekejaman gurunya. Kan ajaran HAM telah menjadi momok menakutkan bagi guru. Metode pendidikan dan kearifan budaya Nusantaraku. Alasan kebebasan manusia kini membelenggu. Bukannya yang memiliki hak atas diri manusia itu hanya Tuhan pencipta kita. Kuakui aku memang jenis manusia yang aneh bin nyeleneh. Pencarian jati diri dan pengembaraan ilmu dan pula kehidupan yang kujalani selama ini tak kunjung jua tertuntaskan. Aku manusia berbeda dengan manusia pada normalnya. Keanehan demi keanehan hidup tak hentinya mengerubungiku. Pikiranku tak seperti orang pada normalnya. Aku selalu saja bertanya-tanya dengan semua kondisi yang terjadi di dunia. Sejak kecil aku sering bertanya-tanya, siapakah Tuhan? Siapakah aku ini? Siapakah orang tuaku? Kenapa Tuhan menitipkanku pada orang tua kami? Apa sejatinya manusia itu? Kenapa Tuhan menciptaku? Kenapa Tuhan memberiku hidup seperti ini? Dan aku masih saja hidup. Aku merasa sebagai manusia penuh tanda tanya. Apakah Tuhan benar-benar masih sayang kepadaku? Salah satu makhluk ciptaannya ini, jiwaku terkadang benar-benar bergempar. Kemana selanjutnya aku berlabuh dan melangkah? Apa mungkin aku hidup terus melakukan perjalanan lelono tak jelas arah ini? Kenapa aku harus hidup di Indonesia? Siapa leluhur pertama manusia Indonesia? Kenapa dunia harus berkutat dengan dunia? Kenapa Tuhan harus mencipta bumi? Kenapa harus ada agama? Dan kenapa manusia yang selamat di akhirat hanya Islam? Sejak kapan Islam mulai ada? Jiwaku semakin hari semakin saja gundah membuncah. Miliaran pertanyaan tak hentinya berdatangan di otakku. Dengan mencari tempat teduh di bawah pohon rindang aku bergeletakan. Hampir tidak pernah ku dengar ada intelektual Indonesia yang pede menimba referensi dari leluhurnya sendiri. Mereka merasa lebih pintar jika mengambil ilmu dan referensi dari pakar-pakar asing. Tak ada proses penggalian lebih dalam bagaimana pemikiran dan karya-karya nyata yang diwariskan oleh tokoh-tokoh leluhur Nusantara. Era mereka dianggap udik, apalagi jika tokoh tersebut hidup di masa kerajaan Hindu-Buddha. Skeptis agama sangat mempengaruhi pola pikir pendidik-pendidik kita. Guru-guru Indonesia, dosen-dosen, ilmuwan-ilmuwan,
Agama yang dulu dianut oleh tokoh-tokoh itu menjadi belenggu utama tatkala mereka mempelajarinya. Tanpa terlebih dahulu kita menimang-nimang bagaimana gagasan dan karya nyata mereka. Hal itu menyebabkan generasiku ini, terutama penimba ilmu, akan lebih memilih untuk skeptis, hanya mau mengenal pemikiran dan karya dari tokoh yang sesuai dengan agamanya. Memilih fanatisme belajar kepada tokoh yang memang sesuai dengan agama mereka tanpa menelaahnya terlebih dahulu, lebih percaya diri dengan keilmuan madzhab bangsa lain, dan semakin surutnya semangat menjemput warisan kearifan leluhur sendiri. Karsa leluhur Nusantara, penggerak peradaban di bumi pertiwi masa silam. Bukankah ada sebuah hadis, utlubul ilma walau bisinin, yang dimana itu adalah ilmu walau ke negeri Cina? Aku sih bertanya-tanya, kata bisin bisa pula bermakna belajar ke negeri Wangsa Sailendra, salah satu peradaban di Nusantara dengan mahakarya Prambanan, Borobudur, dan kapal-kapal besar kejayaan maritimnya. Yang peradaban itu telah masyhur dan maju mendunia sebelum era Kanjeng Nabi Muhammad, yang lebih makmur dan berjaya di abad itu dibanding Cina yang disebut Sin itu. Siapa tahu, bukankah tafsir itu belum tentu mutlak salah dan benarnya? Murid-muridku, Pak Guru ini hanyalah kepompong, dan kalianlah kupu-kupu di masa depan itu.